mengenai Islamofobia di Indonesia. Bahwa di Indonesia ini sesungguhnya ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia adalah satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi. Sementara pemerintahnya selalu mengincar. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa. Tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi. Tangkap oknum polisi bejat itu yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Karena saya dan Mensesnek menerima 7 orang anggota TP3. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil, dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan, maka ancamannya neraka jahanam. Neraka jahanam. Bicaranya pendek dan serius gitu. Ditambah dengan PKI-PKI tua, Sebetulnya saya nggak mau jawab, saya diam saja, nggak pernah jawab. Tapi lama-lama kok makin berkembang kemana-mana. Sehingga sudah tinggi waktunya supaya PKI Ketika mendekati bulan Mei itu tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan Pak Amin misalnya. Pak Amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa Orde Baru gitu. Kadang-kadang terlihat dekat dengan pemerintahan Soeharto, kadang-kadang terlihat seperti oposisi. Dibolehkan muncul kembali, direhabilitasi, dan boleh diberi kesempatan untuk mendirikan Partai Komunis Gaya Baru. Mengenai Presiden Jokowi itu PKI. Kemudian juga dulu periode pertama Pak Jokowi jadi presiden itu, ya, itu ada usulan supaya suara adzan nggak boleh keras-keras. Namanya saja hoax, itu kan tidak mungkin lagi. Apalagi wakilnya kan Pak Kiai Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama. Bagaimana bisa jadi Ketua Majelis Ulama melarang azan? Di mana logikanya? Amin Rais akhirnya angkat bicara setelah kemarin datang ke istana menemui Presiden Joko Widodo. Mantan Ketua MPR RI itu kali ini kembali berbicara tentang Islamofobia yang disebutnya sangat besar terjadi di Indonesia. Bahkan Islamofobia juga disebut Amin merupakan fenomena global yang sedang masif terjadi di Amerika, Eropa, Cina, India, dan sebagainya. Amin lantas memamerkan buku berjudul Hijrah yang ia tulis pada Januari 2019 lalu. Amin menengarai bahwa kekuatan Islamofobia di Indonesia mendapat dukungan dari rezim penguasa saat ini. Karena itu, Amin mengingatkan bahwa ini adalah saat untuk meningkatkan kewaspadaan kelahiran dan kemunculan PKI lagi dan memunculkan komunis gaya baru. Sebaliknya, ketika pihak oposisi berhadapan dengan rezim kekuasaan, maka akan dikejar sampai ujung bumi. Menurutnya, masih banyak sekali contoh dan peristiwa yang menunjukkan kedekatan luar biasa rezim Jokowi dengan komunis. Ia mencontohkan saat Jokowi usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang kemudian langsung melakukan kunjungan ke luar negeri. Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan anggota TP3 yang dipimpin Amin Rais membicarakan insiden penembakan 6 anggota Laskar FPI hingga azab neraka jahanam. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam
Mahfud MD dalam jumpa pers yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 9 Maret 2021. Masalah pertama, kata Mahfud, ihwal penegakan hukum dan insiden yang menewaskan 6 pengawal Rizik Syihab. Mahfud menyebut TP3 meminta Jokowi agar insiden tersebut diproses sesuai ketentuan hukum. Tak hanya soal pidana, Amin Rais CS turut menyinggung soal ancaman Tuhan jika kasus tersebut tidak diselesaikan. Kepada Jokowi, lanjut Mahfud, TP3 juga menyampaikan keyakinan mereka bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam insiden tersebut. Dengan keyakinan itu, TP3 mendesak Jokowi agar kasus itu dibawa ke pengadilan HAM. Menurut Mahfud, Jokowi terlibat pembicaraan serius dengan anggota TP3 dalam pertemuan yang digelar tak lebih dari 15 menit itu. Menjawab desakan agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan HAM, Jokowi mengatakan pemerintah telah meminta Komnas HAM menyelidiki kasus tersebut. Investigasi Komnas HAM tersebut telah menghasilkan 4 rekomendasi. Selain itu, Jokowi telah meminta agar rekomendasi tersebut dijalankan secara adil dan transparan. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti pelanggaran HAM berat, mana? Sampaikan sekarang, atau nanti menyusul kepada Presiden. Bukti bukan keyakinan. Kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri, katanya. Jadi 2014 Pak Jokowi dilantik jadi Presiden pertama kali itu negara pertama yang dikunjungi itu bukan Singapura atau Kuala Lumpur, negara tetangga, tapi langsung ke Beijing. Ya. Antek asing. Bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki oleh Perancis dan Jepang, 100% sekarang kita berikan kepada Pertamina. Ya, ini tentu ada maknanya. Dan tiap tahun sampai 2017 itu selalu sowan, ya, Pak Presiden kita itu sowan ke Pak Xi Jinping dan lain sebagainya. Artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZTE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna. Kayak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Segala macam dikerjakan oleh rezim itu memang sepertinya itu bernilaikan Islamofobia, maka ini harus kita hentikan. Ya. Biar aja dia ngoceh terus. Karena memang yang dicontoh oleh rezim kita ini nampaknya itu memang sangat dekat, ya, hubungan spiritual, hubungan politik, hubungan ideologis, ya, mungkin saya bisa keliru, ya, dengan RRC. Si kontak dari 2014 dukung Pak Jokowi, aku nggak jadi apa-apa, tapi aku tetap Jokowi karena dia pemberian Tuhan. Betul tidak kepada kita? Oknum polisi bejat tadi segera dipublikasikan ke publik bahwa polisi benar-benar sudah akan menegakkan keadilan siapapun yang melakukan kezaliman itu. Perilaku politika Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu, tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi, kan gitu. Kalau seorang incumbent, seorang petahana, ya, itu bahasa bisa petahana incumbent itu kalau di bawah 50% itu untuk Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin Pak Marwan Batubara telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan.
Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan.